Selamat malam. Eh, Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai pengembangan aplikasi manajemen pemesanan jasa makeup artis berbasis website. Dalam hal ini, studi kasus UMKM Jasa Makeup by Hefty. Di sini kami kelompok 13 ada John Calvin dan juga saya sendiri Megalani Kananga. Rancangan solusi berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi pada bab sebelumnya, yaitu kesulitan Makeup by Hefty dalam mengelola jadwal, pembayaran, dan data klien secara manual, maka dirancanglah sebuah aplikasi berbasis web yang terintegrasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Aplikasi ini akan berfungsi sebagai platform yang memudahkan proses bisnis Makeup by Hefty, baik dari si makeup artis maupun klien. Cara kerja aplikasi. Untuk registrasi, makeup artis dan klien melakukan registrasi untuk mendapatkan akun. Pemesanan, klien memilih layanan yang diinginkan, memilih tanggal dan waktu yang tersedia, lalu melakukan pembayaran. Untuk konfirmasi, sistem akan mengirimkan konfirmasi pemesanan kepada kedua belah pihak. Selanjutnya ada pelaksanaan, makeup artis melakukan layanan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Selanjutnya ada evaluasi, klien dapat memberikan ulasan terhadap layanan yang telah diterima. Untuk ERD-nya di sini ada entitasnya ada makeup artist, customer, layanan, payment dan juga pemesanan. Makeup artist ada atributnya ada ID MUA, nama, spesialisasi. Terus customer ada nama, ID customer dan kontak. Untuk layanan ada deskripsi, jenis dan juga harga. Untuk pemesanan ada ID dan status. Untuk payment ada ID customer, status dan juga mode pembayaran. Eh, di sini untuk hubungannya dari makeup artist ke pemesanan itu hubungannya one to many, dari klien dan pemesanan di sini hubungannya one to many. Selanjutnya ada layanan dan pemesanan hubungannya many to many. Selanjutnya pemesanan dan pembayaran hubungannya one to one. Untuk UML diagramnya di sini dimulai dari proses mulai ditandai dengan simbol lingkaran hitam, dilanjutkan dengan login. Setelah login ada percabangan, di mana ketika login itu berhasil, ketika login itu salah akan ada tanda password salah, dan ketika login itu berhasil akan ada tanda berhasil, login berhasil dan selanjutnya di kondisi selanjutnya ada false dan true juga. Ketika kita false akan menunjukkan proses dan ketika kita benar akan dilanjutkan kepada booking dan setelah booking akan dilanjutkan ke menu payment dan selanjutnya selesai. Oke, selanjutnya di bagian activity diagram. Jadi ini adalah tampilan dari activity diagram ketika customer melakukan pendaftaran. Di titik hitam itu adalah titik awal ketika customer melakukan akses website. Lalu ketika sudah diakses, customer melakukan registrasi. Jika invalid, baik username atau password, maksudnya jika melakukan atau ada kesalahan di bagian username atau password, maka akan kembali lagi ke bagian registrasi. Tapi jika benar, jika tepat username dan passwordnya, maka akan ada keterangan login berhasil. Lalu ketika login berhasil, maka akan masuk ke izin untuk mencek
Lalu kemudian akan ditampilkan website dari si user, dan setelah itu si user akan melakukan booking room, dan setelah booking room si customer atau si customer sorry customer atau user akan melakukan makeup package, artinya melihat paket dari makeup. Jika tersedia, maka akan memilih paket dari makeup yang dipilih oleh atau yang diinginkan oleh customer. Jika tidak, maka tampilan akan muncul booking other name, booking other room, atau ruang booking lain. Tapi jika iya, maka akan tampil booking this room atau pembukingan di ruangan ini. Lalu kemudian eh, booking dikonfirmasi. Setelah dikonfirmasi, hmm, customer melakukan permintaan pembayaran, dan setelah muncul menu pembayaran, customer membayar dan untuk metode pembayarannya bisa kredit card. Jika tidak valid, maka akan muncul tampilan kredit card tidak valid. Tapi jika iya, maka akan dilokasikan ruangan untuk customer. Dan kemudian bagian terakhir adalah menerima pembayaran dan konfirmasi pembokingan atau konfirmasi pemesanan. Dan titik terakhir adalah selesai di lingkaran hitam. Jadi itu adalah eh, proses dari activity diagram ketika customer melakukan registrasi sampai melakukan pembokingan dan menerima pembayaran dan konfirmasi pembokingan. Lalu di bagian sequence diagram, mana ada dua aktor, yaitu klien dan MUA. Pada sequence diagram ini, klien atau si customer melakukan pembukingan, yaitu dengan ID dan namanya. Lalu MUA merespon dengan cara mencari record atau rekaman dari si klien. Lalu kemudian untuk meminta permintaan untuk pembukingan tanggal dan waktunya, lalu mencari search client bill atau mencari biaya dari klien, lalu setelah itu menambahkan bookingan, dan setelah ditambahkan, klien bisa melakukan booking. Kurang lebih seperti itu untuk alur dari sequence diagram. Oke, kita lanjut ke bagian perancangan antarmuka desain. Atau design interface layout. Jadi dari tujuan perancangan antarmuka itu memiliki 4 poin, yaitu kemudahan penggunaan, yaitu antarmuka harus intuitif dan mudah digunakan oleh pengguna dengan berbagai tingkat keahlian. Lalu efisiensi, yaitu antarmuka harus memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien. Lalu yang ketiga adalah estetika, antarmuka harus menarik secara visual dan sesuai dengan identitas merek. Yang keempat adalah aksesibilitas, antarmuka harus dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk pengguna dengan disabilitas. Lalu ada elemen-elemen yang perlu diperhatikan, yaitu layout, tata letak,
warna, pemilihan warna, tipografi, pemilihan jenis dan ukuran font, icon, elemen interaktif seperti tombol, form menu, dan elemen interaktif lainnya, dan responsivitas. Lalu lanjut ke bagian implementasi. Aplikasi pemesanan jasa makeup artist ini akan dibangun dengan menggunakan teknologi berikut dengan bahasa pemrograman dan framework yang digunakan. Dimulai dari front-end development, yaitu bagian dari tampilan depan yang bertanggung jawab atas tampilan dan interaksi dengan pengguna. Di sini kami memakai HTML untuk struktur halaman, lalu untuk Java, lalu yang kedua adalah JavaScript untuk interaktivitas dan React.js. Yang ketiga adalah CSS untuk desain tampilan dan Bootstrap. Lalu yang kedua kami menggunakan backend development. Backend ini berfungsi di bagian belakang dari aplikasi seperti pengelolaan data dan logika aplikasi. Yang pertama adalah .js, Express.js, dan PHP Laravel. Lalu yang ketiga adalah database untuk menyimpan data seperti portofolio, testimoni, dan kontak. Eh, Database yang kami gunakan adalah MySQL. Lalu yang keempat adalah tools untuk UI UX design. Kami menggunakan Figma. Lalu untuk prototyping, kami membuat dua prototype, yaitu menu sign up, login, dan menu tampilan website. Jadi ada dua tampilan prototipe yang kami buat, yaitu di bagian sign up dan login. Ini kami menggunakan software Figma dalam membuat prototipe dari aplikasi yang akan kami buat nanti. Lalu yang kedua ada tampilan dari website yang akan dibuat nanti. Jadi ini adalah prototipenya. Jadi di bagian kiri ini adalah fitur-fitur yang akan kami buat, kami cantumkan, dan ini adalah konten yang di sebelah kanan adalah konten nanti yang akan atau isi dari website tersebut sesuai dengan fitur-fitur dari dashboard, dari pembukingan, dari harga. Jadi nanti akan kurang lebih seperti ini untuk tampilan dari website kami, yaitu website Makeup Artist by Hefty. Oke, sekian itu aja dari presentasi kami terkait pembuatan aplikasi yang akan kami buat, yaitu aplikasi Makeup Artist by Hefty. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Pak Sandi. Selamat malam.